Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Hari ini materi kita yaitu tentang teks ceramah yang pertama. Nah, hari ini kita akan mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Nah, di sini kita akan lihat contoh ceramah ya. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika anak-anak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam mengatakan pendapat dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau bertendensi menyerang. Tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Gejala yang sama terlihat pula pada penggunaan bahasa oleh para politisi kita. Misalnya ketika melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Tanggapan-tanggapan mereka terdengar pedas, vulgar, dan beberapa di antaranya cenderung provokatif. Padahal sebelumnya, pada zaman pemerintahan Orde Baru, pemakaian bahasa dibingkai secara santun lewat pemilihan kata yang dihaluskan maknanya melalui eufemisme. Kita pun tentu gelisah sebagai orang tua. Kita sering menyaksikan kebiasaan berbahasa anak-anak dan para remaja yang kasar dengan dibumbui sebutan-sebutan antar sesama yang sangat miris untuk didengar. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budaya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat. Misalnya kesantunan yang berlaku pada zaman kerajaan yang berbeda dengan berlangsung pada masa kemerdekaan dan pada masa kini. Kesantunan juga berkaitan dengan tempat. Nilai-nilai kesantunan di kantor yang berbeda dengan pasar, terminal, dan juga di rumah. Pergaulan global dan pertukaran informasi juga membawa pengaruh pada pergeseran budaya, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kesantunan itu. Fenomena demikian menyebabkan para remaja dan anggota masyarakat lainnya gamang dalam berbahasa. Pada akhirnya mereka memiliki kaidah berbahasa yang mereka anggap bergengsi, tanpa mengindahkan kaidah bahasa yang sesungguhnya. Sejalan dengan perubahan waktu dan tanggapan global, banyak hambatan dalam upaya pembelajaran tata krama berbahasa. Misalnya tayangan televisi yang bertolak belakang dengan prinsip tata kehidupan dan tata krama orang timur. Sementara itu, sekolah juga kurang memperhatikan kesantunan berbahasa dan lebih mengutamakan kualitas otak siswa dalam menguasai iptek. Selain itu, kesantunan berbahasa sering juga diabaikan dalam lingkungan keluarga. Padahal belajar bahasa sebaiknya dilaksanakan setiap hari agar dapat menghayati betul bahasa yang digunakan. Nah, anak-anak belajar tata santun berbahasa mulai di lingkungan keluarga. Nilai-nilai kesantunan berbahasa dalam beragama juga merupakan salah satu kewajiban manusia yang bentuknya berupa perkataan yang lembut dan tidak menyakiti orang lain. Kesantunan dipadankan dengan konsep kaulan karima, yang berarti ucapan yang lemah lembut, penuh dengan pemuliaan, penghargaan, pengagungan, dan penghormatan kepada orang lain. Berbahasa santun juga sama maknanya dengan kaulan ma'rufah, yang berarti kata-kata yang sesuai dengan nilai-nilai yang terima dalam masyarakat penutur. Oleh karena itu, pendidikan etika berbahasa memiliki peranan yang sangat penting. Pemerolehan pendidikan kesantunan berbahasa sangat diperlukan sebagai salah satu syarat dalam beragama. Dengan kesantunan dapat tercipta harmonisasi pergaulan dengan lingkungan sekitar. Penanaman kesantunan berbahasa juga sangat berpengaruh positif terhadap kematangan emosi seseorang. Semakin intens kesantunan berbahasa itu dapat ditanamkan, kematangan emosi itu akan semakin baik. Aktivitas berbahasa dengan emosi berkaitan erat. Kemarahan, kesenangan,
kesedihan, dan sebagainya tercermin dalam kesantunan dan ketidaksantunan itu. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi ini tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Setelah kita mendengarkan pidato tersebut, maka kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya yang berkaitan dengan pidato tersebut ya. Jadi, oke. Apa manfaat jika kamu mendengarkan ceramah ya? Apa kira-kira manfaat kita mendengar ceramah? Manfaat mendengar ceramah diantaranya dapat menambah wawasan atau informasi yang belum kita ketahui, menjalin silaturahmi dengan sesama pendengar ceramah jika situasi secara bersama-sama, dan dapat menjadi pedoman dalam melakukan suatu hal-hal yang positif. Kemudian, apa manfaat jika kamu menyajikan ceramah? Ya, bila kamu menjadi seorang penceramah, maka kamu dapat menyajikan ceramah diantaranya memperoleh pengalaman, menumbuhkan sikap percaya diri, tanggung jawab, dan religius. Kemudian menjalin silaturahmi dengan para pendengar. Kemudian kapan dan di mana saja kesempatan mendengarkan ceramah itu dapat kita ikuti? Nah, kamu dapat mengikutinya pada waktu dan tempat dalam sesi ya beragam waktu, bisa pagi, siang, sore, ataupun malam melalui media elektronik, televisi, radio, internet, ataupun secara langsung menghadiri di lokasi. Nah, kemudian ya bagaimana persamaan dan perbedaan antara ceramah dengan pidato serta khutbah? Ya, perbedaannya adalah bila ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Sedangkan pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Persuasif itu adalah ajakan atau dorongan untuk berbuat sesuatu. Nah, kalau khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Ya, nah ini biasanya berisi informasi yang disampaikan di depan umum ya. Nah, berkaitan dengan pidato, maka pidato itu menyampaikan informasi ya. Informasi ini harus disampaikan kepada sang pendengar ya. Nah, berdasarkan informasi atau pengetahuan apa saja yang dapat kita peroleh dari ceramah tadi di atas ya. Coba dijelaskan. Informasi yang diperoleh dari teks yang telah kita baca di atas. Cermat dalam pemilihan kata ketika akan menyampaikan pembicaraan, terutama berkomunikasi dengan orang yang beda usia. Nilai-nilai kesantunan dan tata krama merupakan faktor utama berkembangnya suatu masyarakat. Penanaman dan pembiasan etika berbahasa merupakan peran penting dalam memperoleh pendidikan yang maju ya. Nah, jadi di dalam ceramah tersebut ini ingin menyampaikan tentang nilai-nilai kesantunan dalam berbahasa di dalam masyarakat ya, baik dia pembicaraan atau baik dia komunikasi di dalam masyarakat, keluarga, maupun dalam agama ya. Nah, berkaitan dengan informasi, maka kita akan melihat apa saja jenis-jenis informasi ya, informasi yang disampaikan melalui pidato ya. Nah, yang pertama informasi berdasarkan fungsinya. Informasi berdasarkan fungsinya yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Yang termasuk informasi jenis ini adalah informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional. Informasi yang menambah pengetahuan, misalnya tulisan tentang pergantian kurikulum, informasi edukatif, misalnya lagi tulisan tentang teknik belajar yang jitu. Selanjutnya informasi yang menyenangkan, cerita pendek, karikatur, dan komik ya. Nah, kemudian jenis-jenis informasi berdasarkan format penyajian ya.
Informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya di media massa dikenal berbagai bentuk penyajian, yaitu bentuk tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. Dalam bentuk tulisan dikenal dengan kolom dan karya fiksi. Kemudian informasi berdasarkan lokasi peristiwa bisa di sini bisa dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan juga mancanegara. Kalau informasi berdasarkan bidang kehidupan, ini bisa dibagi menjadi bidang pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek ya. Kemudian informasi berdasarkan bidang kepentingan, di sini bisa dibagi menjadi 4, informasi yang menyangkut keselamatan dan kelangsungan hidup manusia, hidup pembaca, informasi menyangkut perubahan dan pengaruh pada kehidupan pembaca, informasi tentang cara atau kiat dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang keempat, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Nah, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.